Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya. Panjang hari ini merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan. Mari lambaikan tangan. Katakan sama-sama kepada teman-teman kanan kiri muka belakang. Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia tetap baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tidak pernah berubah Engkau ya Tuhan. Engkau adalah ya dan amin. Engkau adalah Alfa dan Omega. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami umat-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur dan bersyukur atas segala hal yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Suka dan duka Tuhan, kami percaya Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersatu hati kami Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami terhadap Tuhan yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Tuhan yang bertahta di dalam kehidupan kami. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebab Kau layak untuk dimuliakan dan diagungkan selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu. Dan kami percaya kuasa-Mu hadir dan memenuhi setiap kami semua yang ada di tempat ini. Bahkan setiap yang lalu lalang bahkan juga ya Tuhan. Oh beberapa dari meter tempat ini boleh rasakan hadir-Mu ya Tuhan. Kami semua mengalami lawatan-Mu pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan yang maha tinggi. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala
Kau layak disembah, Kau layak dipuja. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesus kemenangan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami bersorak-sorai. Muliakan nama-Mu Tuhan, agungkan, tinggikan nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Pujian bagimu kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Engkau segala bangsa menyembahmu, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan di hidupku. Mari katakan dengan hatimu, Tiada yang lain, hanya Engkau saja ya Tuhan. hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Tuhan,
Amin. Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Tuhan kita dahsyat. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita bertepuk tangan. Tuhan Yesusku ada di antara pahlawan yang memberi kemenangan. Kasih kita dibaharui, alam kita dengan sukacita. Bersorak-sorak karena kita tak bersorak, mencari perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kasih-Nya kita dibaharui, bergirang dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, mencari perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, mencari perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, mencari perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, mencari perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, mencari perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Berikan tepuk tanganmu sekali lagi yang dahsyat buat Yesus kita. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Sebab Yesus kita adalah Yesus yang hebat, Yesus yang dahsyat. Haleluya. Engkau berkuasa Yesus, di bumi maupun di surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas masing. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Lebih semangat lagi katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita yang hebat. Haleluya, Engkau berkuasa Yesus, baik di bumi maupun di surga. Sama-sama katakan, berkuasa di bumi di
surga bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Haleluya. Betapa hebat Engkau Tuhan Yesus, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Mari tepuk tanganmu, katakan haleluya. Sama-sama kita katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Sekali lagi katakan, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat Engkau Yesus kami. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Katakan sekali lagi, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita mau angkat penyembahan kita. Sebab kami ada hari ini Tuhan Yesus, semua karena penebusan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Semua karena kasih-Mu yang nyata di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau yang melayakan setiap kami di tempat ini Tuhan, untuk boleh mengenal-Mu Bapa, untuk boleh memanggil-Mu Bapa. Sungguh kami haus akan Engkau Yesus. Seperti rus saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku
katakan dengan imanmu. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Kami ingin terus menikmati kasih-Mu. Kasih-Mu yang memulihkan kami. Kasih-Mu yang membebaskan kami dari dosa. Kasih-Mu yang menganugerahkan kami mahkota. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih atas darah-Mu yang menyucikan dan mengkuduskan kehidupan kami. Sehingga Roh Kudus juga mengambil alih otoritas dalam kehidupan kami, memimpin kehidupan kami seluruhnya. Sehingga kami dapat mengerti akan kehendak-Mu, menyampaikan keinginan hati-Mu, dan melakukan firman-Mu. Tuhan yang benar dan setia sampai kami di kerajaan sorga untuk selama-lamanya dan menikmati mahkota. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat semua saudara kami, baik yang ada di tempat ini, ya, jemaat Tuhan maupun yang mengikuti ibadah secara online. Langsung saja kita buka kitab Lukas pasal 5, ya, ayat yang 27 sampai dengan 32. Saya nanti minta tolong yang ayat 27 dibacakan pria. Ada pria? Ada ya? Ada ya. Ya, yang dapat Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32, nanti ayat 28-nya wanita seterusnya sampai ke ayat 32. Dua ya. Ayat 27. Sesudah itu dia keluar dan melihat seorang pemungut cukai bernama Lewi sedang duduk di tempat cukai. Lalu dia berkata kepadanya, "Itulah aku." Maka Lewi pun meninggalkan segala sesuatu, lalu bangkit mengikut dia.
Kemudian ia mengadakan sebuah perjamuan besar bagi Yesus di rumahnya, dan banyak pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama mereka. Maka orang-orang Farisi dan para ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-muridnya, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bukan orang yang sehat yang membutuhkan tabib, melainkan orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya bertobat." Haleluya. Orang yang sakit membutuhkan tabib dan orang berdosa membutuhkan Kristus Yesus. Kitalah orangnya. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara Yesus, ketika Tuhan Yesus berjalan, ya, ketemulah seorang Lewi. Orang Lewi ini adalah seorang pemungut cukai. Berarti ada tindakan ekonomi yang sedang dilakukannya. Dia sedang melaksanakan tugas untuk memungut sejumlah biaya setiap barang yang masuk, memungut setiap biaya untuk setiap barang yang masuk, ya. Setiap tagihan, setiap semua yang didapatkannya itu merupakan aturan main yang sudah ditetapkan oleh bangsa Roma, bangsa sedang menjajah bangsa Israel pada saat itu. Nah, berarti otomatis orang Lewi ini sedang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi orang Israel. Wah, kau orang Israel tega sekali kau memungut uang untuk orang Roma. Dan bisa jadi juga terjadi seperti tagihan yang di luar ketetapan. Ya, tambah pungli lah untuk memperkaya diri sendiri kan. Banyak begitu kan sekarang ini kan. Segala sesuatu dilakukannya karena dia punya wewenang. Cincai-cincai lah. Ya. Kalau zaman dulu menambah supaya pengutnya bertambah dan ada di store-nya ke Roma dan ada masuk kantong. Tetapi pada saat ini terbalik saya dengar. Jika PPH-nya pajak penghasilannya ya, pengampunan pajak ya, itu beberapa tahun lalu 10 miliar ya per bulan, berarti 120 miliar per tahun. Pak, jangan buat 120 miliar lah Pak, buat ya 50 miliar lah, 70 miliarnya sedisian kita bagi-bagi loh ya. Sama orang BPK berapa, sama orang kantor pajak berapa, katanya begitu. Nah, makanya pernah terjadi penangkapan yang bernama Gayus Tambunan ya kan. Andai ku jadi Gayus ya kan, pernah dengar? Tambunan jadi orang kaya, mau ini mau itu bisa ya. Ujung-ujungnya dapat gelang baru. Nah, ternyata Lewi ini saya rasa sudah lama merasakan kegersangan, meskipun dia di dalam kelimpahan tapi dia merasa hampa. Kalau memang dia tidak merasa hampa, maka Yesus yang sedang mengajak dia untuk beranjak, meninggalkan pekerjaannya, lalu beralih kepada misi visi yang sedang dilakukan Yesus. Maka dia tidak akan mau, dia akan stay, dia akan tetap bertahan karena uang itu begitu menggoda, tahta itu begitu menggoda ya kan, harta itu begitu menggoda, wanita itu pun begitu menggoda, dan pria juga begitu menggoda di dunia ini. Tetapi Lewi ini benar-benar dia mendengar ajakan Yesus untuk meninggalkan pekerjaan yang lama untuk menjadi orang-orang yang menyampaikan kasih Bapa di surga. Untuk meninggalkan cara pikir yang lama, beralih bagaimana berpikir menyenangkan hati Tuhan. Kalau dulu kan menyenangkan hatiku sendiri, menyenangkan orang yang di sampingku. Ya, sekarang dia beralih menjadi ingin menyenangkan hati Tuhan. Ketika perjumpaan itu mengubah segalanya. Lewi ini beranjak meninggalkan semua zona nyamannya untuk mengikuti Yesus. Meskipun dia tahu tidak akan ada lagi pendapatan yang besar seperti dulu kala. Nah, karena di dunia ini semakin banyak harta, semakin tinggi jabatan, maka orang semakin segan dan hormat. Ya.
Kalau orang dulu bilang gini, kaya pun kau, tinggi pun jabatanmu, kalau tak ada budaya kau, tak ada etika kau, kami tendang kau dari sini kan. Nah ada juga begitu keadaannya kan. Saya ingat mertua saya pernah cerita, dia seorang pejabat dan banyak uang, lalu dia buat pesta kan. Tapi sebelumnya ketika orang pesta dia nggak pernah datang dan sepele melihat orang-orang yang ekolem. Lalu buat pesta, dia pesan 1.000 piring, saudaraku. Lalu terjadi apa? Hanya 300 orang yang datang, nggak nyampe. Jadi satu orang mendapat 3 piring, pas porsi kita kan. Siapa porsi yang makan 3 piring? 4. Nah, orang Lewi ini menikmati perbincangan dengan Tuhan Yesus, menikmati ajakan Yesus. Mari bertobatlah, mari tinggalkan cara hidupmu yang lama, pekerjaanmu yang lama, mari ikut aku, maka kau tak akan haus lagi, kata Yesus. Ada perempuan Samaria yang sangat haus kekayaan, haus seks, karena dia punya 5 suami tidak puas. Dan bahkan dia mengatakan, itu pun bukan istri suamimu, masih kumpul kebo. Kumpul kebo, padahal kebo itu nggak mau kumpul kebo. Nah, bagaimana Yesus bisa memanggil orang Lewi ini? Apakah dia melihat kebaikan orang Lewi? No. Apakah Yesus melihat jabatannya? Nih, tampannya? Tidak juga. Yesus memilih berdasarkan tindakannya yang didasari oleh kasih. Karena dia melihat orang Lewi ini adalah orang yang berdosa, orang yang tidak disukai banyak rakyat pada saat itu karena memungut tagihan demi tagihan, bea cukai. Begitu. Profesi ini sebenarnya cukup menggiurkan, ya. Kerja sedikit, uangnya banyak, ya. Meskipun resikonya lumayan banyak, ya. Karena bisa dirampok, bisa dibunuh, ya, bisa dianiaya oleh orang-orang yang tidak suka dengannya. Nah, ketika orang Lewi ini berjalan dengan Yesus, hati Bapa di surga begitu senang. Berbanding terbalik dengan orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kenapa kau makan dengan orang berdosa? Kenapa? Kau bilang kau anak Tuhan. Makan dengan orang berdosa apakah salah? Tidak. Yang salah itu ikut melakukan dosanya. Kalau makan bersama tidak. Hasil rampokan. Hasil korupsi. Hasil apa lagi? Hasil jual narkoba. Hasil jual semua segala macam. Intinya tidak halal, tidak sesuai dengan firman Tuhan pendapatannya. Baru kita ikut makan, kita tahu, barulah kita berdosa. Tapi kalau makan bersama bandi-bandi di luar sana, apalagi kalau sumber makannya dari kita, so what? Kita harapkan kita makan, kita kasih Yesus, atau ya apa saja, seperti ajaran ada mentor saya bilang, nggak usah cerita rohani kali ya. Duduk aja, ngopi-ngopi aja, dengar aja apa deritanya. Dan begitu dengar deritanya, derita lo lah. Dengar aja persoalannya, udah dengar aja, mendengar saja. Ini kita enggak kan? Kalau jumpa, wah, jiwa yang ngomong 1 menit, kita ngomong 10 menit, 15 menit, wah kayak khotbah lagi, ya, ya kan? Dengar aja, kasih dia makannya. Kalau nggak bisa makannya mama, ya empenya lah. Kasih ngopi, nggak bisa kopi Starbucks, saset pun jadi. Kemarin sesuai kantongnya lah. Nah, jadi satu poin yang kita lihat bagaimana orang Lewi ini mendengar dan taat. Terjadi perubahan
di dalam diri orang Lewi ini secara keseluruhan. Maka ini adalah sebuah keadaan yang begitu sukacita bagi Bapak. Sehingga mereka makan-makan. Ini bicara di bumi. Ya. Kalau ada saudara mempunyai teman yang udah tak nampak 2 tahun ini. Ya, tiba-tiba hadir dia. Beritanya dia hilang dimakan bumi, ya. Tenggelam kapalnya. Tiba-tiba dia datang. Kucuk-kucuk jumpa kita. Apa enggak bahagia kita? Ya kan? Ya dong. Atau ya teman saudara lah, kalau pernah dia ada teman saudara di penjara, udah 5 tahun, 28 tahun. Keluar dari penjara dia masih sehat, masih bisa bernapas, masih punya kesempatan bertobat. Jumpa saudara, apakah saudara bersedih? Pasti bersuka cita. Coba yang pernah kita dengar bagaimana anak bungsu yang hilang. Ya. Sesungguhnya itu bukan bicara anak bungsu, tapi berbicara bagaimana hati Bapa tetap mengatakan, aku mengasihimu anakku, aku tetap menyambutmu meskipun sebelumnya kau sudah meminta hartamu dan menghabiskannya, memfoya-foyakannya dengan perempuan, pelacur, dengan judi, maburia dan semuanya. Tetapi ketika kau kembali dan mengaku salah dan bertobat, aku menantimu. Dan bahkan saudara dibaca di kitab Lukas, Bapak tuh lari menyongsong anak bungsu itu. Kenapa? Karena merupakan suatu keadaan yang dinanti-nantikannya. Anak bungsunya kembali ke jalan yang benar. Kembali ke rumah Bapa di surga. Kembali ke hadirat Tuhan. Dan menikmati hubungan yang manis dan intim. Itu yang dirindukan Bapa. Maka Tuhan Yesus juga melakukan itu di muka bumi ini. Berpestalah mereka. Berbanding terbalik. Tidak sama penilaian Bapa, tindakan Bapa di surga dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau mereka ingin, itu yang berdosa, jangan temani, jangan kawani, jangan mau jalan sama dia, jangan makan Muhammad bersama dengan dia. Ya, tapi begitu orang Lewi yang ngasih, nih 1 kilogram batang emas, cincin saya, bakar dulu pengampunan dosa, dibakar 1 lembu jantan. Dia baca celah kan modelnya begitu masih kan? Karena Tuhan Yesus belum mati dan menebus dosa kita. Jadi ya, model perjanjian lama masih berjalan pada saat itu. Nah, pertemuan ini yang mengubah orang Lewi, dan pertemuan kita dengan Tuhan Yesus yang bisa mengubah seluruh kehidupan kita, motivasi kita, cara pikir kita, cara bertindak kita akan berubah ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus yang percaya, dan amin. Orang Lewi ini juga mengalami seperti itu. Begitu luar biasa ya. Kalau kita pikir-pikir, coba pandang kawan kiri kanannya. Inilah wajah-wajah yang harusnya binasa. Betul? Wajah-wajah kita, wajah-wajah yang harusnya binasa. Dibina aja dia bang. Nggak bisa dibina, binasakan ya. Jangan itu dunia. Kalau Bapak itu suka tidak. Kalau dia tidak bisa bina, terus bina, terus bina, terus bina, terus rangkul. Itulah prinsip kasih Bapa. Maka ketika satu jiwa dimenangkan, si isi sorga bersorak-sorai. Boleh buka Lukas? Yuk, tampilkan, boleh dibaca multimedia. Demikian pula aku berkata kepadamu, sukacita akan terjadi di hadapan para malaikat Elohim karena satu orang berdosa yang bertobat. Sukacita bagi seluruh malaikat yang Elohim yang ada di kerajaan surga ketika satu orang bertobat. Berarti ketika bertobat, berapa laksa malaikat bertobat? Apa? Bersukacita. Coba berlaksa-laksa ya. Apalagi nih ungkap-ungkap kita dua kan. Enggak. Dulu banyak dosa ya, Ibu? Ini enggak, banyak dosa enggak dulu? Hah?
hati-hati. Wah, nanti coba temukan ya. Ketika orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan nempuk dada aku, orang sudah melakukan firman Tuhan, ibadah, ya, bermisi, bakti sosial, wah sampai bakti semua kalau bakti. Lalu datanglah orang becukai, orang pungut cukai, aku orang berdosa katanya. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang mana kira-kira? Yang mengatakan aku orang berdosa, aku perlu Engkau Tuhan Yesus. Atau beda mengatakan aku sudah melakukan semua hukum Taurat. Kalau kita semua hukum Taurat hampir semua kita langgar kan? Aku sudah melakukan hukum Taurat. Tidak mencuri, tidak membunuh, tidak mau menginginkan barang orang lain, tidak berzina, tidak bla 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 bla, ya kan? 1 sampai 4, 5 sampai 10 semua aku lakukan. Tapi Yesus memandang orang yang mengaku dosa dan mau berubah, itulah anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Kitalah anak-anaknya. Orang yang sudah berdosa dan mau bertobat. Ya. Siapa masih mau bertobat atau tidak mau bertobat lagi? Hari demi hari kita harus bertobat. Ada yang harus kita rubah. Tidak begitu langsung kau menerima Yesus Kristus lalu berubah seperti malaikat. Yang ada kawan tuh tetanggaku, kata sekarang setengah sayap setengah tanduk. Aku juga bingung, ini tanduk atau sayap? Yang kok mau sayap aja kan. Kalau tanduk berarti ada iblis, ada malaikat. Padahal kita jauh lebih istimewa daripada malaikat sesungguhnya. Ya, coba lihat. Malaikat ketika berdosa, jatuh dalam dosa, memberontak, apa yang tadi? Dibuang. Sekali saja dia memberontak. Coba hitung umur saya 1 sampai 43 tahun. Berapa kali pemberontakan yang saya lakukan? Tidak tahu. Berapa banyak dosa yang saya lakukan? Tidak tahu. Saudara juga kan? Tidak tahu. Tapi istimewanya kita sebagai anak, asal berani mengaku dosa, dia setia dan adil, maka dia akan mengampuni dosa kita. Tapi jangan hidup dari dalam dosa. Hati-hati. Jangan kompromi dan hidup dalam dosa, itu berbeda dengan jatuh ke dalam dosa. Berbeda sekali. Makanya kita hari ini adalah Yesus Kristus datang untuk orang berdosa, untuk kita. Dan Yesus Kristus datang untuk orang yang sakit. Baik sakit hati. Ada yang sakit hati sini masih? Sakit kantongnya. Sakit jiwa. Wah, mengerikan. Jadi sakit ini saya 2 bagian besar. Kalau sakit tubuh jelas. Kita sudah bacakan firman Tuhan pasal-pasal sebelumnya. Ada yang lumpuh disembuhkan, ada yang sakit kusta ditahirkan, disembuhkan. Meskipun itu sebenarnya gambaran dosa yang diampuni. Ada yang mati sebelah tangannya disembuhkan. Ada yang pendarahan 12 tahun disembuhkan. Apalagi? Ada yang mati pun dibangkitkan. Karena dia penuh kuasa di bumi pun maupun di surga. Yang percaya katakan amin. Dia penuh kuasa. Untuk itu tetaplah kita percaya, taat dan setia. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara Yesus. Terima kasih Tuhan, ya. Engkau telah memanggil dan memilih kami. Terima kasih Yesus. Kami ingin terus ikut dengan panggilan yang sudah Kau berikan pada kami. Kami ingin terus berjalan seperti anak-anak yang Kau pilih,
yaitu melakukan amanat agung, menceritakan kasih Yesus. Karena kami percaya satu jiwa yang diselamatkan, maka seisi sorga akan bersorak-sorai. Dan kami bersyukur Engkau datang untuk kami yang sakit. Kau pulihkan sakit yang ada di tubuh kami. Jiwa kami Engkau pulihkan, Engkau bugarkan, dan bahkan roh kami Engkau bugarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan demi nama yang berkuasa itu, terima kasih, dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni. Haleluya. Ya Rabatash. Segala yang terjadi Terima kasih Yesus. dalam hidupku ini, Dengan apakah kami membalas kasih-Mu? semua ada dalam Setelah memuji dan menyembah rencana. Engkau, melayani pekerjaan-Mu. Lewati hari-hari, Ya Rabatash. ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencana-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya padamu, Kau sumber keajaiban. Terima kasih buat anugerah-Mu. Ya Rabatakana Syarabat. Terima kasih Tuhan. Benarlah Engkau Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, mengasihi umat yang berdosa, memberikan kesempatan kami untuk bertobat, dan Engkau memulihkan sakit penyakit kami. Bahkan ada masa depan yang penuh harapan, gilang gemilang, masa depan yang penuh kebahagiaan, karena Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah
bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita di dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu yang baru saja memberitakan tentang firman-Mu. Engkau memberkati dia Tuhan Yesus. Engkau memberikan berkat, berkat-Mu tercurah di atas keluarganya Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan misi kami. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun tidak. Sebab kami telah memberikan persembahan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Saya undang duduk kembali. Engkau berkuasa Yesus, Engkau bertahta di atas segala-galanya Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang mulia buat Yesus kita. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri dan berikan tepuk tanganmu yang luar biasa buat Yesus kita. Katakan haleluya. Sekali lagi angkat semua. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat Engkau Yesus, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya mau jemaat Tuhan saja katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Ya hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia membebaskan kita Dia dari dosa, ternama dari Yesus dosa. Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, katakan Yesus kita, Yesus kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita.
Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan akan kesalahan kesalahan kami, kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan pandanganmu dan bukalah hatimu. Kasih karunia dari Bapa di surga, anugerah yang indah dari Elohim Yahweh, pencipta langit, bumi dan isinya, dan hidup dan bahkan hidup yang penuh limpah yang dianugerahkan Kristus Yesus. Buat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejatanya dan sukacitanya ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur